Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Zara Zara Rahmadani dengan NIM G09114 dari kelompok B2 dengan asisten lab Mas Noval. Jadi pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi blok 2 tipe 3 kaitannya dengan sistem nervosum. Oke. Oke, untuk laporan yang pertama itu menceritakan Bapak Harjo yang dia itu menderita penyakit Parkinson. Nah, untuk bahasan pada laporan pertama ini, sini saya akan membahas terkait letak anatomis dari substansia nigra, terus anatomi dari ganglia basalis, dan juga trunkus encephalitis. Kita akan membahas terkait letak anatomis substansia nigra. Jadi sebenarnya di mana sih substansia nigra itu? Jadi substansia nigra itu dia terletak di bagian mesencephalon atau midbrain. Nah, substansia nigra itu dia di bagian sini. Nah, ini adalah substansia nigra yang dia warnanya agak gelap. Nah, substansia nigra sendiri itu dia dibagi dengan dua pars. Ada pars compacta dan juga pars reticulosa. Ya, pokoknya itu kalau compacta dia yang nanti akan menghasilkan dari hormon dopamin. Nah, penyakit Parkinson itu karena dia kekurangan dari dopamin di bagian substansia nigra ini di pars compacta. Ya, terus habis itu si substansi niaga ini dia kenapa orang bisa gelap karena dia itu ada kandungan neuromelanin. Jadi neuromelanin itu kayak sisa dari hormon dopamin itu. Jadi ya makanya dia warnanya menjadi gelap. Nah, ini adalah struktur dari mesencephalon. Ini bagian yang menghadap ventral, ini dorsal yang dipotong secara aksial kayak gini bentukannya. Jadi ya ini kalau struktur anatomi mesencephalon kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke. Nah, kemudian setelah dari si substansia nigra itu yang di mesencephalon, kita akan berlanjut ke ganglia basalis. Jadi, ganglia basalisnya juga jadi tempat nukleus kan kayak tempat keluar gitu kan. Nah, si hormon dopamin itu dia akan kayak keluar di ganglia basalis ini, bagian dari ganglia-ganglia basalis. Nah, sebenarnya ganglia basalis itu tersusun atas apa? Jadi, kalau ganglia basalis, dia itu akan tersusun dari eh, banyak bagian penting. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu kumpulan dari corpus striatum. Jadi corpus striatum itu dia tersusun atas nucleus caudatus, putamen, dan juga globus pallidus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada nucleus caudatus. Jadi nucleus caudatus itu ada yang bagian superior sama inferior. Karena dia itu bentuknya kayak melingkar gini. Jadi dia ada head-nya, terus ada korpusnya, terus ada bagian caudalnya. Jadi makanya dia tuh berjalan dari bagian superior sampai ke bagian inferior. Jadi nucleus caudatus sebenarnya nggak cuma di sini, tapi di bawah juga ada. Terus habis itu ada juga namanya putamen. Putamen itu bagian sini. Ini warna biru ya. Ya, warna biru itu putamennya. Nah, di baliknya si putamen itu ada globus pallidus. Makanya dia globus pallidus tuh letaknya dia lebih dalam daripada si putamen. Ya, putamen. Globus pallidus tuh kayak di bagian lebih dalamnya si putamen. Nah, kalau nucleus caudatus dan juga bagian putamen itu dia akan jadi satu bernama striatum. Jadi sebenarnya nukleus caudatus sama putamen itu ya satu kesatuan gitu. Nggak struktur yang terpisah. Kalau globus pallidus, dia itu nanti ada yang bagian lateral sama medialnya. Kayak gitu. Dia ini kalau putamennya di insisi kayak diambil gitu lah. Dia akan kelihatan si globus pallidusnya. Nah, globus pallidus dan juga putamen, dia kalau menjadi satu, dia akan menjadi si nucleus lentiformis. Nah, nucleus lentiformis sama bagian nucleus caudatus menjadi satu menjadi corpus striatum. Tapi kalau ganglia basalis itu nggak cuma itu. Ganglia basalis itu juga ada si corpus amygdala. Ya, amygdala itu yang kecil ini kayak di pucuknya si caudal nucleus caudatus. Jadi amygdala ini kayak sebenarnya dia mengatur dari emosi kita. Jadi kalau kita merasa lagi emosi gitu, yang ngatur si amygdala. Ya, amygdala kecil gini. Nah, selain amigdala juga ada claustrum. Kalau claustrum tuh dia kayak lebih pemisah. Ini kan claustrum ya. Claustrum pemisah dari insula. Jadi ada insula di sebelah sini. Dia kayak ya insula. Terus habis itu sama putamen. Jadi dia memisahkan antara putamen sama insula. Nah, struktur corpus striatum, terus ada claustrum, sama ada si amigdala itu akan membentuk si ganglia basalis.
Ini dia. Dan ganglia basalis ini dipotong secara aksial ya, jadi ya bentuknya kayak gini. Terus nanti deket sini juga ada talamus. Tuh. Oke, kita next. Oke, selanjutnya ada trunkus encefali. Jadi sebenarnya apa aja sih yang membentuk dari batang otak? Jadi batang otak itu susun atas tiga bagian. Itu ada bagian mesencephalon, kemudian pons paroli, sama medula oblongata. Nah, jadi ini ada tiga struktur yang menyusun. Akan bahas singkatnya aja, kalau lengkapnya nanti akan di slide selanjutnya. Jadi pada intinya, kalau di bagian midbrain, mesencephalon, jadi kan kayak ya udah ada struktur-struktur penting kayak tadi ada substansia nigra, terus dia ada kayak pedunculus cerebrinya, terus ada kayak crux kayak gitu-gitu, tectum, tegmentum. Terus dia di sini juga di bagian kalau kita nggak potong ya, maksudnya nggak kita belah si apa namanya mesencephalonnya, dia tuh akan ada bagian kayak colliculus, yang colliculus superior sama inferior. Kalau superior dia akan terhubung dengan bagian geniculatum yang lateral. Kalau yang inferior dia akan terhubung dengan geniculatum yang medial. Nah, yang menghubungi itu namanya brachium. Brachium. Jadi eh, si colliculus superior sama yang geniculatum lateral dia akan dihubungkan oleh suatu brachium. Brachium colliculi. Nah, fungsinya tuh yang bagian atas ini buat penglihatan, sedangkan yang bawah itu buat jaras pendengaran. Terus ini ada pons. Kalau pons sebenarnya kayak kalau kata Mas Mbaknya kayak Patrick, Mhm, kayak Patrick gitu. Ini juga keluar banyak beberapa nervus kranial yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus kemudian ada medulla oblongata. Kalau medulla oblongata dia struktur struktur penting kayak si bagian piramidis yang nanti akan dilewati oleh traktus piramidalis. Terus di pos itu juga ada sulcus yang penting. Terus sulcus arteri basilaris itu kayak cabang dari ya aku berasal dari arteri vertebra buat nanti sirkulasi dari otak. Oke, kita akan next untuk laporan yang kedua. Oke, laporan kedua ini ceritanya ada Bapak Joko yang dia itu kena stroke batang otak dan nanti di sini akan aku coba jelaskan, saya coba jelaskan untuk vaskularisasi circulus arteriosus of Willisi atau circulus of Willisi, kemudian ada dari struktur anatomi batang otak, trunkus encephaly, kemudian ada nervus cranialis yang keluar dari pons, nomor, nama, dan fungsinya. Oke, di sini saya akan bahas terkait Circulus of Willisi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih Circulus of Willisi? Jadi intinya di otak itu ada suatu vaskularisasi yang dia itu membentuk suatu cincin. Jadi ketika nanti ada terjadi oklusi atau penyumbatan di salah satu bagian arterinya, kan ini kayak melingkar gitu kan. Misalkan ada penyumbatan di sebelah sini, kayak ya ada penyumbatan sebelah sini. Nanti dia tuh masih akan dapat pasokan dari eh jalur yang lain gitu. Karena dia kan bentuknya satu kesatuan kayak lingkaran gitu kan. Nah, otomatis penyumbatan itu kayak lebih bisa diatasi gitu dengan adanya circle of Willisi. Nah, sebenarnya itu dia berasal dari mana? Kalau bagian anterior, dia itu berasal dari arteri carotis interna. Kalau yang bagian posterior, dia itu ada di berasal dari arteri vertebral. Jadi arteri vertebral dextra sinistra kita akan bahas dari yang posterior. Dextra sinistra ini nanti akan jadi satu, jadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris itu dia akan memvaskul banyak tempat kayak cerebellum, terus ada cerebri juga. Oh, ini banyak cabangnya ya. Tapi kalau yang bagian dari circulus of Willisi itu di posterior cerebral artery ini. Jadi arteri cerebral posterior ini dia akan menjadi salah satu komponen dari si circulus of Willisi. Kemudian nanti di bagian arteri carotis interna di bagian depan, maksudnya di bagian anterior, itu nanti juga akan membuat cabang. Itu ada uh, arteri communicating anterior, dia akan menghubungkan antara arteri cerebral anterior. Itu.
Sama dia itu juga akan bercabang jadi arteri cerebral media. Jadi si carotis interna itu dia akan bercabang jadi arteri cerebral anterior dan juga medial. Kalau yang posterior itu dari si arteri vertebra tadi. Terus jadi arteri basilaris. Nah, terus circulus obliqui itu kayak dia tuh sebenarnya ini kan carotis interna ya. Nah, dia tuh akan dihubungkan dengan si bagian arteri cerebral posterior, jadi bagian anterior dan posterior tuh oleh si arteri communicating posterior. Jadi penghubung antara uh, ya sirkulus yang bagian anterior dari arteri carotis interna sama bagian yang posterior dari arteri vertebra itu akan dihubungkan oleh arteri communicating posterior. Itu. Jadi kalau misalkan ada oklusi, orang tuh ya nggak langsung kayak stroke gitu kan. Kayak ada penyumbatan di situ terus bikin stroke. Karena dia bisa dikompensasi oleh jalur lain itu letaknya di ini kan bagian pons ya nih si arteri basilaris jadi di bagian pons terus ini kayak lebih ke depannya lagi cuman kayak agak dalam gitu. Oke, next di sini aku akan bahas terkait trunkus encephali. Jadi kan tadi seperti yang aku jelaskan ada tiga bagian yaitu mesencephalon, pons faroli dan juga medula oblongata. Nah, mesencephalon itu dia kayak ya udah berasal dari mesencephalon gitu. Kalau si medula oblongata dan juga pons dia itu berasal dari rhombencephalon ketika masih pembentukan embrio itu. Oke. Oh ya, untuk mesencephalon ini dia tuh ada banyak bagiannya. Jadi pertama, ini tuh ada bagian eh kayak krus dan juga ini si apa namanya nukleus ruber ini kayak tektum jadi dia itu satu kesatuan pedunculus cerebri gitu yang terdiri atas krus dan juga si tektum dan di tektum itu ada nukleus ruber ini kenapa warna merah karena ada kandungan ferum gitu. Terus ada substansia nigra, dia terus atas dua pars, kompakta sama reticularis. Seperti aku jelasin tadi, si kompakta ini bakal ngasih dopamin yang akan memperhalus gerakan seseorang. Itu kekurangan ini bisa menyebabkan Parkinson. Ya, jadi intinya kalau crus cerebri yang masih tektum, ini dipisahkan sama si substansia nigra. Terus di tengah-tengah sini, dia tuh akan ada aqueductus mesencephaly. Jadi dia menghubungkan antara ventriculus, ya ventricle uh, tertius sama quartus kalau kayak bagian dalamnya si otak gitu yang mungkin si aqueductus mesencephaly. Terus ada juga bagian tegmentum, ini tegmentum namanya di bagian depan sini. Kalau tegmentum tuh dia sebenarnya lebih ke tonjolan colliculus superior, jadi yang bergabung sama geniculum lateral sebagai jaras penglihatan. Terus habis itu, uh, jadi kalau ya, jadi di sini juga ada si fossa interpeduncularis. Jadi dia tuh nanti ada kayak tempat keluar dari si nervus 3 atau oculomotor. Itu nih. Untuk yang itu untuk yang mesencephala atau midbrain. Selanjutnya itu ada pons faroli. Nah, jadi di bagian pons itu ada dua pars, yaitu pars tegmentalis, bagian posteriornya, sama pars basilaris. Karena ini ada arteri basilaris. Kita akan bahas dari yang pars basilaris. Jadi paling penting di sini ada tempat sulcus arteri basilaris. Jadi intinya dia ditempati oleh arteri basilaris. Terus ada akan keluar beberapa nervus. Ini ada brachium ya. Brachium brachium pontis. Ini ada ditempati oleh nervus trigeminus, tempat keluarnya. Terus ini juga ada sih sulcus cerebellopontis. Terus ada, sorry ya, sulcus bulbopontis sama angulus cerebellopontis. Jadi kayak tempat keluar beberapa nervus cranialis ada di situ. Kalau bagian tegmentalis, dia tuh ada beberapa bagian. Nah ini tadi untuk bagian yang mesencephalon, dia tuh ada kayak brachium, terus ada colliculus inferior, seperti yang tadi aku udah jelasin di awal. Terus ada tempat keluar dari nervus cranialis yang keempat. Terus kalau di bagian belakang, ini ada pedunculus. Jadi cerebellum dengan trunkus cerebri itu dia tuh ada kayak kayak penghubung lah. Nah, yang menghubungkan antara si cerebellum dengan bagian mesencephalon itu pedunculus yang cerebellaris yang superior sebelah sini. Terus kalau bagian yang medial atau cerebellum dengan mesencephalon, dia itu akan cerebellum dengan
pons Farolli dia akan dihubungkan oleh pedunculus cerebellaris medial. Sedangkan yang terakhir, medulla oblongata yang paling bawah, dia itu akan dihubungkan dengan cerebellum melalui si pedunculus cerebellaris inferior. Jadi ini ada pedunculus inferior, ini superior, ini yang medius. Terus ini ada ya colliculus facialis, tapi dia tuh ditempatin nama nukleusnya sih abdusan, nukleus abdusan kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada stria, ini stria medullaris yang dia tuh ujungnya tuh ada si foramen Lutschka. Itu dari ventricle ya. Tuh kalau bagian pons Farolli. Oh iya, bagian pars tegmentalis pons Farolli sama bagian ya facies posterior, posterior dari siapa namanya? Dari medulla oblongata dia akan membentuk si fossa rhomboidea. Nih, fossa rhomboidea kan dia dari sini sampai sini. Itu akan terbentuk dari dua pars di tempat di dua struktur yang berbeda. Jadi dari pons sama medulla oblongata. Gitu. Kita next ke medulla oblongata. Medulla oblongata ini ada struktur penting namanya piramid. Piramidis, oliva. Jadi piramidis yang bagian medialnya, oliva yang sampingnya. Jadi dia itu juga ada decusteum of piramidis karena bagian sini akan dilewati oleh tractus piramidalis buat kerja teres motorik. Yang utama itu ada tractus piramidalis. Ini tempat persilangan tapi cuman bagian piramidalis yang lateral. Kalau yang uh, apa namanya? Ya pokoknya bagian lateral tuh dia akan bertukar di decustatio of pyramid. Kalau yang anterior dia itu akan bertukar di sesuai segmen tempat keluarnya kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu doang sih sebenarnya. Terus ada visura karena dia lebih dangkal jadi visura. Terus ada sulcusnya bagian sini. Tapi yang ventrolateral. Kalau ini kan visura yang mediana anterior. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini saya akan bahas terkait nervi craniales sama nukleus yang keluar di bagian pons Farolli. Dia apa aja sih? Nah, tadi udah sempat disinggung ya. Kalau dia tuh ada si di bagian keluar itu uh, nervusnya itu ada si trigeminus, nervus 5, 6, 7 sama 8. Jadi ada 4 nervus yang dia itu keluar di bagian pons Farolli. Nah, kalau nervus trigeminus itu nervus yang ke 5. Nah, nervus trigeminus 5 dia tuh tempat keluarnya di bagian sini. Jadi sebenarnya nukleus itu tempat keluarnya ngikutin nervusnya aja. Nah, karena dia tuh si trigeminus kan dia kayak deket-deket ini ya, brachium. Jadi dia kayak ya udah di pojokan gini. Nah, tiga baris ini tuh fungsinya buat apa? Dia tuh buat sensorik wajah. Jadi kayak orang berekspresi itu yang kerja dari si nervus trigeminus. Itu. Sorry, kok berekspresi? Maksudnya kayak merasakan sensorik wajah, maaf. Jadi kayak kalau misalkan ya udah kayak sakit, rasa sakit gitu-gitu. Itu diatur oleh nervus trigeminus. Untuk yang nervus keenam itu ada si nucleus abducens. Nah, abducens itu dia itu fungsinya lebih ke buat gerak mata, tapi yang lateral. Jadi kan mostly itu kebanyakan okulomotor ya. Cuman kalau yang abducens ini spesifik buat musculus rectus yang lateralis. Jadi kayak kalau kita gerakin mata ke lateral, kanan kiri itu yang kerja bakalan si nucleus abducens. Dia nervus yang keenam. Dia letaknya kayak di sini lah, di sini. Dia tuh tempat keluarnya sebenarnya di angulus cerebellopontis, cuman dia kayak kayak lebih deket sama perbatasan apa sulcus bacillaris. Terus ada juga apa namanya dari nervus facialis dan juga sama nervus vestibulocochlear. Nervus facialis itu nervus ketujuh. Dia keluarnya ada di sulcus bulbopontis kan, jadi dekat-dekat sini. Jadi kayak urut aja sih sebenarnya ngikutin tempat keluar nervusnya. Nah, kalau si facialis dia kerjanya buat motorik wajah. Jadi kalau orang berekspresi itu yang kerja sih bagian nervus facialis. Terus sedangkan kalau nukleus vestibulocochlear dia letaknya kan mirip-mirip si facial ya. Jadi kayak ya udah sekitar sini aja. Kalau nukleus vestibulocochlearis dia kerjanya ada dua. Jadi buat pendengaran dan juga keseimbangan. Itu letaknya ya udah di dekat-dekat nervus facialis. Gitu. Oke,
Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.